aku bawa TV buat keren aja, soalnya ada ide buat dijadiin background bagus. Oke, dan terakhir biar kayak antropolog beneran. Oke, intronya kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Albi Cesar Muhammad. Saya dari kelas TVFB, Televisi dan Film B, dari Fakultas Budaya dan Media. NIM saya itu 233123002, dan pada hari ini kita akan berdiskusi, bercerita tentang salah satu suku yang ada di Indonesia yang jarang orang-orang kenal. Karena suku ini tuh sangat primitif dan sangat terpencil, jika kalian mengetahuinya. Dan ya, kita akan membahas tentang suku Togutil. Oke, jadi suku Togutil. Suku Togutil ini adalah suku yang ada di Maluku Utara ya teman-teman. Suku Togutil ini adalah salah satu dari 21 suku yang ada di Maluku Utara. Tepatnya itu ada di Halmahera Utara. Suku Togutil ini adalah salah satu suku Maluku Utara yang masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budayanya, walaupun nanti di 7 unsur kebudayaan akan kita bahas dari nilai kesenian dan kebudayaannya ada sesuatu yang menarik. Tetapi yang saya maksud itu menjunjung tinggi rasa tradisionalnya budaya-budaya mereka dan aturan-aturan mereka sendiri, itu yang dimaksud. Mereka itu masih menjunjung tinggi peranan mereka sendiri di struktural yang mereka percayai, dan masih jauh dan tidak tersentuh oleh modernitas yang sekarang ada. Juga mereka sendiri tidak mengikuti majunya peradaban. Togutil sendiri dalam bahasa Halmaheranya, dalam bahasa Malukunya, itu artinya adalah orang-orang yang hidup di hutan. Jadi memang seperti namanya, Togutil itu adalah masyarakat yang memang mereka itu lebih memilih untuk hidup di hutan daripada ikut ke pemukiman-pemukiman di bawah atau mungkin ke kota jika ada. Dalam bahasa Halmaheranya sendiri ada sebutan lain, yaitu Pogana Mo Hidup, di mana artinya adalah orang-orang yang hidup di hutan. Suku Togutil itu hidup berkelompok, dan juga mereka itu sangat protektif dengan kebudayaan-kebudayaan mereka, dan juga mereka itu hidup secara nomaden. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjutnya lagi, saya seiring dengan perkembangannya zaman, sebenarnya suku Togutil itu terbagi menjadi 2 kubu sekarang. Yang tadi saya jelaskan kan bahwa suku Togutil itu primitif dan lain-lain, tapi dengan majunya zaman, suku Togutil itu sendiri udah ada 2 kubu sekarang, di mana 2 kubu ini tuh, yang pertama adalah suku Togutil Dodaga. Suku Togutil Dodaga ini adalah suku Togutil yang mereka ini sudah direlokasikan oleh pemerintah, di mana suku Togutilnya sendiri tidak melawan. Mereka itu setuju direlokasikan juga oleh pemerintah ke tempat-tempat yang pemerintah suruh mereka di mana tinggal gitu, dan mereka juga mau mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Itu adalah suku Togutil Dodaga. Jadi suku Togutil yang bisa dibilang sudah tersentuh dengan adanya peradaban dan modernitas. Lalu yang kedua adalah suku Togutil yang asli, di mana suku Togutil itu adalah suku Togutil yang masih masih kuat dengan rasa tradisionalnya, dengan kepercayaan mereka. Jadi mereka masih memilih tinggal di hutan dan jauh dari modernitas ataupun peradaban yang ada di dunia. Kayaknya aku bicara udah terlalu jauh tentang suku Togutil, tapi aku sendiri belum menyebutkan secara spesifik suku Togutil ini lahir di mana. Jadi suku Togutil ini lahir di Maluku Utara, Halmahera Utara. Spesifiknya itu mereka tinggal di hutan-hutan yang ada di Halmahera Utara sendiri. Seperti contoh-contohnya adalah hutan Totodoku, hutan Tukur-Tukur, hutan Lolobata, hutan Kobekulo, dan juga hutan Buli. Yang hutan-hutan yang tadi saya sebutkan namanya, mereka ini adalah hutan-hutan yang masuk ke Taman Nasional dari daerah Akat Tajawe sampai daerah Lolobata. Jadi hutan-hutan tersebut itu masuk ke hutan nasional Indonesia.
Suku Togutil sendiri kenapa bisa hidupnya sampai di banyak hutan kayak gitu, itu tuh karena mereka itu hidupnya tadi secara nomaden. Sudah saya sebutkan sebelumnya, mereka itu hidup berpindah-pindah. Nanti juga alasan kenapa mereka hidup seperti itu akan ada, kita bahas di unsur pengetahuan dan juga unsur sistem ekonomi dan mata pencaharian mereka. Sekali lagi, ada salah satu fakta menarik ya dari suku Togutil ini sebelum kita masuk ke 7 unsur kebudayaannya, yaitu dari namanya Togutil. Tadi udah disebutkan bahwa Togutil itu kan artinya adalah orang-orang yang hidup di hutan dari bahasa Halmahera-nya. Tapi sedikit kalian tahu, suku Togutil itu masih punya beberapa arti, bahkan ada satu cerita lokal yang mengisahkan kenapa suku Togutil itu disebutkan suku Togutil. Dari yang pertama itu dari bahasa Tobelonya sendiri. Bahasa Tobelo itu, suku Togutil itu dalam Tobelo artinya adalah terbelakang atau primitif. Karena itulah sebenarnya suku Togutil itu nggak mau disebut Togutil karena mereka tahu arti Togutil itu adalah suku yang terbelakang, suku yang tidak banyak inovasi, suku yang tertinggal seperti itu. Lalu untuk fakta yang kedua, ini bukan fakta sih sebenarnya, saya dapat dari salah satu sumber jurnal yang saya baca bahwa suku Togutil itu mempunyai nama Togutil karena dikisahkan katanya zaman dulu di saat orang-orang Portugis datang ke Indonesia dan mereka juga bertemu dengan suku Togutil yang ada pada zaman itu, mereka berkenalan tapi karena kalian tahu sendiri suku Portugis itu kan seperti apa, akhirnya mereka kayak mengakuisisi tanah dan suku Togutil itu diberikan tanah untuk tinggal di dekat Portugis. Orang-orang Portugis bukan bersemayam dong, tinggal pada saat itu, tapi hanya diberi pajak berapa golden pada saat itu. Suku Togutil pun ya menolak. By the way, ini udah habis ya. Tetapi suku Togutil pun ya menolak dan mereka akhirnya memilih untuk pergi ke hutan lagi, ke bukit-bukit atau hutan-hutan yang ada lagi di daerah itu lagi. Dan akhirnya ya orang-orang Portugis itu kayak bertanya-tanya, ya like why they always try to go to hill, kata mereka bertanya seperti itu. Dan masyarakat sekitar itu menangkap ya jadinya bahwa Portugis itu memanggil orang-orang Togutil itu Togutil karena dari to go to hill jadi Togutil. Jadi lebih ke kayak bahasa serapan. Tapi sayangnya dari data yang tadi saya ceritakan itu belum bisa diverifikasi kenyataannya atau tidak. Yang pasti Togutil sendiri memang punya arti di dalam bahasa Tobelonya, yaitu terbelakang atau primitif, dan yang memang sudah bisa saya katakan fakta itu adalah informasi tersebut. Oke, jadi setelah kita berbincang banyak tentang fakta-fakta menarik yang ada di suku Togutil dari nama sampai tempat, mungkin sekarang saatnya kita mulai mengenal suku Togutil yang lebih jauh dari mulai 7 unsur kebudayaannya. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, 7 unsur kebudayaan, kita mulai dari sistem kepercayaan dulu. Jadi sistem kepercayaan suku Togutil itu masih berupa, mereka itu masih percaya sama roh-roh, masih percaya sama hal-hal spiritual di luar dari agama-agama yang ada di Indonesia, yang secara legal atau secara tertulis itu ada di Indonesia. Mereka itu percaya bahwa alam ini yang merekayasanya, yang mengurusnya, dari mulai jiwa-jiwa manusia, jiwa-jiwa hewan yang mereka buru, sampai ke kehidupan tumbuhan yang mereka harvest, itu tuh semuanya udah ada yang ngatur. Tapi kepercayaan mereka itu yang melakukan itu adalah Djou-Ma-Dutu. Jadi Djou-Ma-Dutu ini adalah bisa dibilang kepercayaan roh yang bisa kita bilang Tuhannya mereka lah, tapi mereka itu percaya dia itu roh yang menguasai alam semesta ini. Dan si Djou-Ma-Dutu ini juga punya panggilan lain sebenarnya, bukan hanya Djou-Ma-Dutu, yaitu adalah Ogo-Kirimoy. Dan Ogo-Kirimoy ini masih satu visi dengan Djou-Ma-Dutu tadi, jadi masih satu sebutan, hanya nama yang berbeda. Namun si Ogo-Kirimoy ini mempunyai bisa dibilang arti lain. Kalau Djou-Ma-Dutu sendiri belum
belum ada data yang menyebutkan apa artinya, tapi kalau Ogo Kirimo itu dari data yang saya dapatkan, Ogo Kirimo itu artinya adalah jiwa atau nyawa. Mungkin ini jika saya hubungkan dengan kepercayaan mereka, mereka itu kan tadi percaya bahwa Joumadutu atau Ogo Kirimo ini mengatur segala dari kehidupan, kematian, dan mau pertumbuhan, kerusakan, dan lain-lain. Dia itu pemilik alam semesta ini kan. Nah, mungkin Ogo Kirimo ini kenapa diartikan sebagai nyawa atau jiwa, karena mungkin mereka percaya bahwa Ogo Kirimo lah yang memberikan nyawa ataupun yang mencabut jiwa dari manusia sendiri, seperti itu. Dan disebutkan juga tadi bahwa suku Togutil itu kan percaya bahwa Joumadutu itu menganugerahkan alam kepada mereka. Nah, makanya mereka itu sangat bisa dibilang sangat bukan rentan, sangat ketat dengan alam sekitarnya, terlebih lagi hutan-hutannya dan juga alam di sekitarnya. Mereka itu percaya bahwa Ogo Kirimo atau Joumadutu itu menganugerahkan alam kepada mereka, tidak semata-mata seperti itu saja, tapi ya juga harus dijaga. Nanti ada hubungannya dengan sistem pengetahuan mereka, ada sesuatu yang unik di sana yang berhubungan dengan ini. Tetapi untuk sekarang, kenapa mereka juga bisa percaya akan hal itu? Karena mereka juga percaya bahwa hutan itu punya penjaga juga, punya roh-roh yang menjaga hutan. Mereka itu disebut dengan sebutan Ohitana. Dan Ohitana ini adalah roh-roh yang menjaga hutan yang suku Togutil itu diami gitu. Dan Ohitana ini bisa dibilang mereka percaya kalau mereka merusaknya, Ohitana inilah yang akan mengurus segala mungkin bisa dibilang karmanya lah. Jadi kalau ada yang merusak hutan, kalau ada yang merusak alam yang mereka tinggali, Ohitana inilah yang akan membalas perbuatan si perusak tersebut. Mereka percaya seperti itu. Makanya mereka juga cukup sakral lah terhadap alam sekitarnya. Selain itu juga mereka masih percaya bahwa manusia-manusia yang telah meninggal, manusia-manusia yang telah mati, itu akan bisa dibilang tidak langsung ke akhirat gitu. Tidak, kalau Islam kan mungkin percaya dengan mereka itu meninggalnya masuk alam barzah gitu ya, atau Kristen dengan kepercayaannya apa. Nah, mereka itu percaya bahwa manusia yang meninggal itu tetap stay di bumi, tetap diam di bumi, dan mereka si jiwa-jiwa yang stay di bumi ini, mereka bahkan masih harus menghormati jiwa-jiwa itu walaupun mereka sudah tidak ada, seperti itu. Nah, si jiwa-jiwa atau roh-roh yang mati ini, mungkin leluhur mereka atau teman mereka yang sudah tiada, itu mereka sebut dengan sebutan ogomanya, dengan sebutan ogomanya. Jadi kerabat-kerabat, keluarga, atau bahkan karuhun leluhur mereka yang sudah tiada itu setelah mati akan menjadi ogomanya, yaitu wujud roh-roh mereka yang ya stay karena tubuhnya sudah mati, seperti itu. Mereka juga masih sering menghormati para manusia-manusia atau kerabat-kerabat, keluarga-keluarga, karun-karun mereka itu masih menghormati dengan cara upacara adat. Nah, upacara adatnya ini tidak seperti dengan budaya-budaya lain yang harus ada tahapan khusus, kebutuhan-kebutuhan khusus. Mereka hanya buat sajen dan mereka simpan sesajennya di atas genting atau atap rumah adat mereka di saat mereka akan pergi berburu. Hanya seperti itu saja, tidak ada kayak acara-acara dan lain-lain, tidak ada. Upacara itu disebut juga upacara ogomanya, di mana ya tadi upacaranya itu diperuntukkan untuk menghormati atau ya menghargai jiwa-jiwa yang sudah tiada saja. Namun tadi seiring perkembangannya zaman, tadi juga diketahui bahwa kan ada suku Togutil yang sudah mau direlokasikan oleh pemerintah gitu kan. Nah, suku Togutil Dodaga tadi, atau bahkan suku Togutil yang ada di alam, itu menurut data yang saya teliti, bahkan di kurun waktu beberapa tahun kebelakang itu sudah ada yang masuk agama Kristen dan bahkan katanya ada yang masuk agama Islam, seperti itu. Mati lagi.
Belum lagi. Oke, jadi yang kedua kita akan bahas tentang sistem kekerabatan mereka. Nah, untuk sistem kekerabatan ini bisa dibilang aku sangat applause ya, keren sama sistem kekerabatan mereka. Untuk dari lingkup keluarganya sendiri itu hampir sama kayak kita, dimulai dari kayak orang tua, kakek nenek mungkin, ayah, ibu, ke anak, ke keponakan, ke saudara, dan lain-lain itu masih sama lingkupnya, seperti yang kita punya di sinilah gitu. Nah, namun yang membedakan antara suku Togutil ataupun kita di sini itu adalah bagaimana mereka cara menghormati yang lebih tua, atau bahkan ke teman sendiri, atau bahkan ke apalagi ke karun-karun atau ketua adat gitu. Nah, seperti contoh, salah satu contoh yang saya angkat ya, ini hanya salah satu contoh saja, bagaimana masyarakat Togutil yang sudah menikah itu harus menghormati mertuanya dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Karena dari salah satu contoh yang saya dapat dari salah satu website yang saya baca, di suku Togutil itu untuk memanggil mertua ada sebutan khusus, tidak bisa langsung asal sebut saja. Untuk menyebut ke mertua perempuan itu meme, dan untuk ke mertua laki-laki itu baba. Oke, yang menariknya di sini itu adalah bagaimana cara mereka menghormatinya. Menghormatinya itu bukan hanya sekedar dari panggilan khusus saja, tapi bahkan jika kita mendisrespect, kita tidak manggil mereka dengan seharusnya, dengan sebutan yang seharusnya, akan ada obo banggu. Obo banggu ini adalah sebutan untuk orang-orang yang melanggar adat sosial yang ada di peraturan-peraturan Togutil. Mereka itu akan diberikan obo banggu, yaitu adalah sanksi sosial seperti itu. Nah, sanksi sosial itu bukan hanya dihukum kayak dimarahin, enggak kayak gitu, tetapi juga diberikan sanksi berupa uang, berupa mungkin di sana entah uang, entah makanan, atau entah apa, pokoknya kita tuh harus memberikan apa yang ketua adat tuh suruh ke kita gitu. Jadi yang menentukan seberapa besar sanksinya itu adalah ketua adatnya sendiri. Nah, yang menariknya itu kan seperti itu, dimana kita kalau tidak hormat ke mertua aja itu bakal dikasih sebuah sebuah denda gitu, denda masuknya. Itu keren banget karena mereka berarti menjunjung tinggi kehormatan yang ada di sana. Dan memang sistem kekerabatan itu terkenal seperti itu kalau suku Togutil itu. Lalu yang ketiga adalah sistem bahasa. Dari sistem bahasanya sendiri, saya lupa menjelaskan. Jadi suku Togutil itu kan sebenarnya adalah suku Tobelo. Suku Tobelo adalah salah satu suku yang ada di Maluku Utara yang cukup ternama. Nah, tapi suku Togutil itu adalah suku Tobelo dalam, di mana suku Tobelo itu ada di luar, ada di pesisir dari Halmahera sendiri. Nah, kalau suku Togutil itu yang mendiami hutan-hutannya, makanya mereka disebutnya primitif atau terbelakang, karena mereka itu adalah suku Tobelo, hanya saja lebih primitif dari suku Tobelo itu sendiri, namanya Togutil. Jadi bahasa yang mereka pakai adalah ya bahasa Tobelo, yaitu adalah Tobelo Boeng dan juga Tobelo Modole, di mana dua bahasa ini sebenarnya hampir-hampir mirip, tapi hanya saja menurut data yang saya baca itu suku Togutil yang di dalam itu lebih banyak memakai bahasa Tobelo Doeng daripada Modole. Saya sendiri tidak tahu kalau Modole itu dipakainya dengan atau oleh siapa, oleh Tobelo mana atau Togutil mana, tapi Togutil pedalaman itu banyak dipakainya oleh Tobelo, bahasa Tobelo Doeng itu banyaknya dipakai oleh Togutil dalam. Oke, maju lagi ke nomor 4, yaitu adalah mata pencaharian mereka. Nah, di mata pencaharian ini, suku Togutil itu sekali lagi saya sebut primitif, di mana mereka ini hidup secara nomaden. Nah, tadi kan saya akan jelaskan kenapa nih mereka hidup itu bakal secara nomaden. Jadi, mereka itu hidup secara nomaden karena menurut data yang saya baca sekali lagi, mereka itu tidak bisa bercocok tanam. Mereka belum mampu untuk bercocok tanam dan memang belum kenal dengan konsep bercocok tanam. Ini adalah sebuah keunikan ya, dimana ada sebuah suku yang biasanya tuh
teknik bercocok tanamnya unik atau kebudayaannya itu ada di situ, ada di bercocok tanam. Nah, suku Togutil itu tidak bisa bercocok tanam, makanya mereka itu hidup secara nomaden, di mana mereka itu cara hidupnya itu adalah harvest, panen apa yang ada di sekitar mereka, buru binatang-binatang yang ada di sekitar mereka sampai nanti udah habis, sampai nanti udah tidak ada sisa lagi, tidak bisa ada kehidupan lagi di situ, maka mereka akhirnya pindah. Jadi mereka hanya mengambil tapi tidak menanam lagi. Karena itulah mereka hidup secara nomaden, karena mereka dari secara untuk apa ya bahasanya, untuk nanam aja nggak bisa gitu. Nah, untuk berburu sendiri ya itu paling utamanya di mata pencarian mereka, yaitu berburu. Biasanya binatangnya kayak rusa, binatang-binatang yang ada di hutan lah, babi hutan dan lain-lain. Dan mereka sendiri untuk tumbuh-tumbuhan itu hanya mengambil seperti umbi-umbian, buah yang ada di sekitar alam mereka. Lalu setelah udah habis, mereka akan berpindah tempat, nomaden. Lalu yang kelima adalah sistem kesenian mereka. Nah, untuk kesenian sendiri saya ragu ya kalau mereka itu punya sebuah kesenian. Bukannya saya bilang kayak gini beranggapan bahwa mereka itu adalah suku yang benar-benar primitif dan gimana, tapi memang dari data yang saya baca itu, suku Togutil itu untuk dari secara kesenian sendiri tidak ada yang benar-benar menjurus di sebuah jurnal atau di sebuah data yang saya baca suku Togutil punya ini, suku Togutil punya itu, tidak ada. Nah, tapi saya menemukan satu kebudayaan yang cukup menonjol di wilayah Halmahera Utara, di Maluku Utara. Hanya saja saya tidak bisa pastikan bahwa apakah suku ini tuh benar-benar dari suku Togutil atau bahkan dari suku lain, karena mengingat di sana ada 21 suku lainnya. Karena banyak gitu. Saya tidak tahu ini dari suku Togutil atau bukan. Suku kebudayaannya itu adalah bambu musik Hitada dan juga Yanger. Jadi bambu musik Hitada itu adalah alat musik yang terbuat dari bambu. Kalau Yanger itu sebaliknya, alat musik yang tidak terbuat dari bambu, yang dibuatnya di sana di Halmahera Utara di Maluku. Nah, mereka ini biasanya dimainkan bentuk itu kayak biola kalau nggak salah, seperti itu. Dimainkan seperti biasa saja dan tidak ada yang kayak benar-benar keseniannya seperti apa. Tapi sekali lagi ini tidak tahu dari suku Togutil sendiri atau bukan, seperti itu. Lalu yang keenam adalah sistem teknologi dan juga peralatan yang mereka pakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk teknologi dan peralatan sendiri, sekali lagi saya sebut mereka itu adalah suku yang primitif. Jadi memang tidak banyak peralatan atau alat-alat yang mereka pakai untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk bertahan hidup pun senjata-senjata mereka yang pakai untuk berburu tuh sangat-sangat simpel. Kita mulai dari mungkin rumah adatnya dulu. Nah, rumah adat suku Togutil ini disebut rumah babak. Rumah babak ini itu atapnya terbuat dari bambu dan ya untuk gubuk-gubuknya itu terbuat dari kayu biasanya. Dan juga untuk rumah babak ini tuh ada beberapa tipe. Tapi sebelum masuk ke tipenya, ada bahan-bahan pembuatannya dulu. Jadi kalau tadi gubuknya dari kayu dan juga atapnya dari bambu. Nah, untuk si atapnya itu biasanya dilapisi lagi sama daun lontar yang sudah dikeringkan oleh masyarakat Togutil. Untuk dindingnya, nah ada yang unik dari rumah babak ini. Rumah babak itu atau rumah adatnya suku Togutil itu tidak punya dinding, tidak berdinding. Nah, mereka itu biasanya hanya menutup saja si dindingnya itu dengan daun lontar yang sudah dirajut ulang. Jadi kalau yang atapnya daun lontar dikeringkan, kalau dindingnya itu daun lontar yang dirajut lalu ditempel di dindingnya, dan mereka itu tidak memakai dinding di gubuk-gubuk mereka. Lalu untuk papannya, lantainya itu dari bambu juga kalau nggak salah. Ya, dari bambu. Harus fakta dong. Terus selanjutnya ada tadi tipe-tipenya. Nah, suku Togutil itu untuk rumah mereka. Jadi dari 3 tipe ini dibagi jadi 3.
Yang pertama itu adalah rumah babak kecil, rumah babak sedang yang kedua, dan yang ketiga adalah rumah babak yang besar. Rumah babak yang kecil ini, yang paling kecil itu berukuran 1,5 kali 2 meter. Sangat kecil itu untuk hanya satu gubuk. Jadi rumah babak kecil itu hanya satu gubuk gitu. Dan untuk rumah babak yang sedang itu biasanya terdiri dari 2 gubuk. Yang satu untuk tidur, misalkan. Nah, yang satu itu udah pasti untuk dapur. Jadi kalau rumah babak yang kecil udah pasti hanya untuk tidur. Kalau yang sedang itu ada untuk tidur dan ada untuk dapur. Sementara untuk rumah babak yang besar itu tuh biasanya rumah babak yang gubuknya terdiri dari 3 atau lebih gubuk gitu. Nah, isinya itu bisa dari ruang keluarga, ruang dapur udah pasti ada, ruang tidur udah pasti ada, bahkan sampai ke ruang tamu seperti itu. Dan yang unik dari rumah babak itu, di setiap rumah-rumah babak orang-orang Togutil, di halaman itu pasti ada kepala babi hutan, tengkorak babi hutan. Itu mungkin memang salah satu aksesoris yang mereka sukai mungkin ya di lingkungan mereka. Selanjutnya adalah pakaian yang mereka pakai. Suku Togutil itu tidak memakai pakaian seperti kita ya, tidak memakai kaos, shirt yang gitu-gitu enggak. Tapi suku Togutil itu bahkan shirtless. Jadi dia itu memang tidak memakai baju, hanya memakai celana saja. Kecuali mungkin suku Togutil Dodaga mungkin ya, karena mereka itu sudah direlokasi oleh pemerintah dan memang dari beberapa foto yang saya lihat mereka itu sudah memakai baju-baju seperti kita. Nah, untuk suku Togutil yang tinggal di hutan sendiri, ada satu jurnal yang saya baca. Maaf saya baca, tapi ini judulnya itu soalnya lumayan panjang. Judulnya itu An Adaptation of the Endangered Togutil Tribes, Local Wisdom into an Animation Character Design. Nah, jadi di jurnal itu dibahas bahwa suku Togutil itu, si bajunya itu terbuat dari pohon torkowe tua yang sudah dikupas, yang sudah dihaluskan oleh orang-orang Togutilnya, lalu sudah dikeringkan beberapa hari oleh masyarakat Togutil, dan akhirnya itu tuh bisa dipakai oleh mereka. Jadi untuk pakaian sendiri mereka tidak memakai kain, tapi dari bahan-bahannya itu dari pohon torkowe tua. Dan tadi untuk alat-alat berburu sendiri mereka itu masih simpel ya, masih membawanya tuh panah dan juga bambu runcing atau tombak untuk berburu. Masih sangat sederhana sekali. Nah, untuk sistem pengetahuan, kalian tahu sendiri, tadi saya sebut lagi, suku Togutil itu adalah suku yang primitif. Nah, untuk pengetahuan itu, mereka memang tidak banyak mengetahui, bahkan ya tadi untuk bercocok tanam saja itu susah ya untuk mereka. Tapi ada satu sistem pengetahuan mereka yang memang mereka itu bisa dibilang salah satu ahlinya dalam hal itu, yaitu adalah pemanfaatan hutan dan alam untuk dijadikan obat herbal. Mungkin ini ada hubungannya tadi ya dengan sistem kepercayaan mereka dengan Ogo Kirimoy itu, tapi memang mereka ini dalam mengolah bahan alam menjadi obat herbal itu memang dalam data yang saya baca itu sangat bagus obatnya. Mengingat mereka juga tinggal di hutan, jauh dari modernisasi, jauh dari alat-alat medis yang ada di lingkungan kita, itu mungkin bisa menjadi salah satu kelebihan mereka. Bisa diam di hutan yang potensi untuk sakitnya tinggi, dan mereka masih bisa menemukan obat gitu. Obat-obat yang mereka bikin pun bermacam-macam, dari yang ditetes, yang dioles, yang diminum pun ada, dan itu juga khasiatnya berbeda-beda, bermacam-macam. Jadi itu dia tadi 7 unsur kebudayaan yang ada di suku Togutil ya teman-teman, dan mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, lumayan 25 menit. Dan ya mohon maaf jika masih ada salah kata yang berbelit-belit, itu saya tidak terbiasa berbicara depan kamera. Dan mungkin saya akan ya bertemu kalian di kampus atau enggak di video selanjutnya.